Oke, sudah muncul 51.646 dari transaksi Budi di bulan Februari, Dedi di bulan Januari, sampai dengan Andy di bulan Mei. Oke. Halo semua, kali ini kita akan sama-sama belajar cara menjumlahkan data tertentu di kolom Microsoft Excel. Jadi di sini kita akan belajar menjumlahkan data dari kolom yang kita pilih, dan inginkan ya. Oke, di sini kita bikin dulu tabelnya. Ada salesman, kemudian bulan transaksi. Bulan transaksinya kita isi dengan Januari, Februari, kemudian Maret, April, Mei, dan Juni. Ya, oke. Kemudian untuk nama salesnya kita isi acak saja, misalnya dengan Asep, kemudian Budi, kemudian Cecep, Dedi, Andy, Fandi ya. Oke, terakhir kita isi dengan Gani ya. Cukup segini aja ya. Nah, ini kita ini dulu, merge cell dulu biar lebih rapi. Ini juga kita merge cell. Oke. Nah ya, kita tinggal ke tengahkan dan kita bold biar membedakan dengan data di dalamnya seperti itu ya. Oke. Kita sudah bikin untuk nama salesnya, kemudian untuk nominal transaksi di bulan Januari kita juga akan isi menggunakan formula atau rumus round up ya. Kita gunakan round up, kemudian numbernya kita isi dengan run between yang bottomnya kita isi dengan 5 juta, untuk topnya kita isi dengan 9.900.000 ya. Tutup kurung, semikolon, min 3, kemudian tutup kurung dan enter. Ya, sudah muncul. Untuk Januari ada 6 juta sekian, kemudian kita geser ke samping dan copy juga ke bawah. Oke. Sampai di sini tinggal kita bikin untuk penjumlahannya ya, kriteria yang akan kita jumlahkan. Oke, di sini kita isi dengan salesman, kemudian di sebelahnya kita isi dengan bulan. Oke. Nah, ini kita seperti biasa kita kasih tabel dulu atau border. Kita kasih border. Oke. Nah, yang ini kita ketengahkan dan di bold ya. Oke. Nah, untuk salesman dan bulan ini kita akan menggunakan data validation atau data validasi ya. Nah, untuk salesman kita blok dulu, kemudian data validation, dan allow-nya kita gunakan list. Untuk source-nya kita tinggal blok rank yang ini. Sebentar, kita ke ataskan dulu. Nah, ini ya. Untuk source-nya kita tinggal blok rank ini, kemudian oke. Ini sudah muncul, tinggal isi yang untuk bulannya. Bulannya juga sama, menggunakan data validation, kemudian allow-nya list, dan untuk source-nya blok yang rank ini. Oke. Ya, sudah ada. Untuk nama salesnya tinggal dipilih saja. Oke, misalnya kita pilih Budi, kemudian Dedi, kemudian Gani, kemudian Asep, kemudian kita isi dengan Andy ya, Andy, dan yang terakhir kita isi Andy lagi. Oke, ini Februari, kemudian ini Januari, kemudian April, kemudian Juni, Maret, dan yang terakhir Mei. Oke. Kita akan menjumlahkan pendapatan atau transaksi dari Budi di bulan Februari, kemudian Dedi di bulan Januari, dan Gani di bulan April, dan seterusnya seperti itu ya. Di sini untuk penjumlahannya kita bikin kolom jumlah ya. Oke,
kita bikin kolom jumlah dulu. Seperti biasa ini juga kita bold dan kita ketengahkan ya. Oke. Lupa bordernya. Nah, ini sudah kita border. Kemudian kita masukkan rumus di sini untuk menjumlahkan transaksi dari Budi di bulan Februari sampai dengan Andy di bulan Mei. Kita gunakan sama dengan, kemudian sum. Oke. Kemudian sum dan gunakan indeks ya. Untuk indeks array-nya kita blok yang C13 sampai H19 semikolon. Kemudian untuk ininya kita row number-nya kita gunakan n ya. Kita gunakan n yang value-nya kita pakai if. Oke. Kita pakai if, logical test-nya kita gunakan angka 1, kemudian semikolon, dan untuk value if true-nya kita gunakan match. Match yang lookup value-nya kita pakai ini ya. Oke. B4 sampai B19. B4 sampai B19 semikolon, kemudian untuk lookup array-nya kita gunakan yang ini, B13 sampai B19. Oke. Kalau sudah semikolon, kemudian isi dengan 0 atau eksak ya. Tutup kurung 3 kali, kemudian semikolon, dan untuk kolom numbernya kita gunakan n lagi. N yang value-nya kita masih sama, gunakan if yang logical test-nya kita pakai 1, kemudian semikolon, dan oke, sebentar. Untuk value true-nya masih sama, kita gunakan match. Nah, match yang lookup value-nya kita pilih yang bulan atau rank bulannya C4 sampai C19 semikolon. Untuk lookup array-nya kita, nah ini ya, bulan juga. Oke, C12 sampai H12. Oke, semikolon, gunakan 0 atau exact match, tutup kurung 3 kali 5 kali ya. Ya, 5 kali. Kemudian Ctrl Shift dan Enter. Oke, sudah muncul 51.646 dari transaksi Budi di bulan Februari, Dedi di bulan Januari, sampai dengan Andy di bulan Mei. Oke. Nah, untuk ini kita akan bikin menggunakan untuk menandai ya, nominalnya kita akan menggunakan conditional formatting ya. Kita akan menggunakan conditional formatting, tapi karena ini berulang, jadi kita bikin dulu rumusnya di sel ini ya, F6 sama dengan or, kemudian n, dan logical satunya kita gunakan B13 sama dengan B4 ya. Absolutkan dan menekan F4, kemudian semikolon, dan C12. Untuk logical 2-nya C12 sama dengan kita pakai yang ini, C4. Absolutkan dengan menekan F4 1 kali, tutup kurung, semikolon, dan gunakan N. Oke. Nah, ini yang saya bilang tadi berulang, jadi karena ini berulang kita akan mengkopinya saja, kemudian mengedit nomor ininya ya, nomor selnya. Oke, kita copy dulu dari mana nih kopinya. Nah, ini dari sini ya, kita copy dari B13 sampai C4 ya. Nah, kita copy sampai semikolonnya. Oke, kalau sudah copy, kemudian tinggal paste di sini. Nah, kita paste di sini. Nah, tinggal diganti untuk ininya jadi B5, ininya juga dengan C5. Nah, gitu ya. Nah, ini tinggal copy lagi semua. Oke, copy, kemudian paste lagi. Nah, ini yang B5-nya kita ganti dengan B6. Kemudian untuk C5-nya juga kita ganti dengan C6. Oke, kalau sudah, tinggal paste lagi untuk yang
satunya, karena kita sampai 9 ya, jadi kita akan mengkopinya lagi sampai 3 kali sampai dengan B9 dan C9 seperti itu ya. Oke. Oke, sebentar. Ketutupan sebentar, ini C4, B5, kemudian B6, B6 selesai, N ini. Nah, ini ya. Ini kita ganti dengan B7. B7 dan C7. Oke. C7 kemudian face lagi di sini, kemudian ganti dengan 8 ya. B8 dan C8. Nah, face lagi di sini dan ganti dengan B9 dan C9. Oke. Ini sebentar. Nah, ini 9 dan C9. Nah, semikolonnya kita buang, kemudian ganti dengan tutup. Nah, kalau sudah, tinggal di copy saja rumusnya atau formulanya. Kita copy rumus atau formulanya, kemudian kita pergi ke home ya. Kita kembali ke home. Nah, kita blok dulu yang ini. Oke, kita ke home, kemudian conditional formatting. Conditional formatting, kita pilih yang new rules. Kita pilih new rules, kemudian use a formula to determine which cell to format. Ininya kita paste dari yang tadi kita copy, seperti itu ya. Oke, kita pilih fill, kemudian ambil yang warna bebas ya, terserah kalian butuhnya yang atau sukanya yang warna apa. Oke, nah sudah tertandai, ini kita minimize dulu. Oke, tinggal kita hapus. Nah, ini sudah tertandai berdasarkan data transaksi yang ada di B4 sampai dengan C9 seperti itu ya. Oke, kita lihat. Nah, ini Cecep Budi Endi. Nah, ini Cecep Februari gitu ya. Kemudian Budi Februari, Dedi Januari, Endi. Nah, ini Endi semua, jadi kita ganti dengan Gani. Oh, Gani juga sudah ada, berarti yang belum ada. Oke, kita ganti dengan siapa nih? Ah, Cecep ya. Cecep yang belum ada. Oke. Oke, sebentar. Fandi Oke. Fandi juga belum ada. Oke. Nah, kita coba ya pakai manual apakah ini benar. Tinggal kita tambahkan dan enter. Kebesaran ininya, fontnya kita perkecil. Nah, sama ya. Jumlahnya sama 39.222.000. Ini juga sama 39 dari penjumlahan manual dan penjumlahan menggunakan rumus yang kita bikin tadi. Oke. Tentu ini akan berubah-ubah ketika sel ini kita klik ya, karena masih menggunakan run between. Oke. Nah, ini kita perbesar aja sekalian ya, biar angkanya lebih besar dan tidak membingungkan gitu ya. Oke, sebentar, kita gunakan ini. Terus font hurufnya, nah ini ya. Nah, jadi transaksi Budi di bulan Februari sampai dengan Fandi di bulan Mei itu totalnya adalah 50.791.000 seperti itu. Oke. Kalau ini kita ganti, misalnya kita mau ini pakai Cecep semua misalnya, berarti otomatis yang kita jumlahkan adalah transaksi dari Cecep seperti itu ya. Oke, kita coba. Misalnya ini kita ganti dengan Cecep semua. Nah, ini kita ganti dengan Cecep juga. Ini ganti dengan Cecep juga. Dan ini dengan Cecep. Nah, seperti itu ya. Itu totalnya 47.429 seperti itu ya. Oke, mungkin ini saja video kali ini.
Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.